Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi setelah UTS untuk materi setelah UTS mau menuju ke UAS. Hari ini saya jadwalkan kita akan evaluasi UTS yang kemarin. Kemudian kita akan lanjutkan materi terkait dengan ruang vektor. Nah, saya mulai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah vektor, dan kita akan menghitung panjang dan jarak antara dua vektor. Seperti itu. Sebelum masuk ke soal terapannya, nanti kita coba rumus-rumusnya dulu. Yang pertama, untuk ruang vektor, apa definisi sebuah ruang vektor? Di sini misalkan diberikan sebuah titik di bidang R2, titik di bidang R2 itu berarti kita hanya punya X dan punya Y. Misalkan kita namakan di situ X1, Y1, maka akan didapatkan ruas garis berarah dari titik pusat sumbu O. O itu titik 0,0. Jadi misalkan kita punya suatu koordinat. Nah, di sini ini titik O 0,0 ke titik A. Bentuk ruas garis berarah OA dapat dipandang sebagai vektor posisi dari titik A, seperti itu. Jadi misalkan kita punya suatu titik, katakan di sini umpamanya kita punya berapa? 3,4 Bu. Oke, 1 2 3 4. Jadi di sini kita punya titik A di sini. Nah, kita garis dari O. Nah, ini disebut sebagai apa? Sebagai apa? Garis OA atau vektor OA, atau bisa dikatakan vektor A kecil. Di situ bagaimana cara menuliskan vektornya? Vektor dituliskan dengan dua cara. Untuk di R2 vektor A, misalkan dia koordinatnya adalah X1, Y1, karena di dimensi 2 atau yang sering disebut sebagai dimensi bidang, bukan ruang, itu kita hanya punya sumbu X dengan sumbu Y, maka bisa dituliskan X1, Y1. Penulisannya bisa dua, bisa yang pertama ini atau yang seperti ini, itu maknanya sama. Kemudian kalau kita di R3 atau dimensi ruang, itu kita punya tiga sumbu X, kemudian sumbu Y, dan sumbu Z. Seperti itu. Kita punya X1, Y1, Z1. Di mana X1, Y1, Z1 itu bisa dituliskan juga dalam bentuk menurun seperti ini. Bu, boleh pilih salah satu? Boleh, silahkan. Kemudian ini tadi cara penulisan vektor. Yang kedua, tentang kesamaan dua buah vektor. Kesamaan dua buah vektor itu hampir sama dengan pada saat kemarin Anda belajar tentang persamaan dua buah himpunan. Cuman kalau himpunan itu kan dia tidak mempunyai vektor posisi. Jadi misalkan Anda punya himpunan A123, himpunan B231, itu sudah disebut sama. Tapi vektor, karena dia punya posisi, vektor posisi X, Y, dan Z, maka tidak boleh dibolak-balik. Jadi nilai X harus sama dengan X, nilai Y harus sama dengan Y, nilai Z harus sama dengan Z. Katakan seperti ini, misalkan saya punya suatu vektor A sama dengan 3, 2, min 3, misalkan seperti ini, maka vektor B-nya apakah boleh, Bu? Misalkan vektor B-nya itu sama dengan, nah misalkan di sini berapa ya, Bu ya? 9/3, kemudian di sini 2, kemudian di sini min 6/2, seperti ini. Sama tidak nilainya? Nilainya sama. Berarti kita katakan dia sama. Vektor A sama dengan B. Kecuali kalau misalkan Bu, 2-nya yang di sini, 9/3-nya di sini. Nah, ini berarti tidak sama. Seperti itu nih. Jadi untuk vektor itu selain harus dilihat nilainya, juga harus dilihat posisinya. X harus sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z. Seperti itu. Kemudian untuk penjumlahan vektor sama dengan kemarin saat kita bicara tentang penjumlahan matriks. Beda dikit, karena di matriks kita punya ordo, kalau di vektor itu kita punya dia berada di dimensi berapa. Misalkan dia berada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan untuk bahasan ini saya punya suatu vektor A, dia di R3, isinya A1, A2, A3, kemudian vektor B juga di R3, otomatis harus satu ruang, dia B1, B2, B3. Maka
vektor A ditambah vektor B sama dengan apa? Yang seletak A1 ditambah B1, kemudian A2 plus B2, kemudian A3 ditambah B3. Sama persis nggih, hanya Anda perlu perhatikan bahwa dia harus yang seletak. Jadi penjumlahannya itu dia harus yang seletak. Seperti ini nggih. Nah, saya kira ini Anda sudah bisa. Kemudian untuk vektor 0, coba perhatikan. Vektor 0 di sini, 0 itu bukan berarti dia Anda mengikuti. Kalau misalkan Anda menggunakan R2, berarti ini X1, Y1, berarti vektor 0-nya juga di R2, 0,0. Nah, seperti ini, maka nanti hasilnya X1 plus 0, Y1 plus 0 itu akan kembali dia ke bentuk apa? Iya, X1, Y1 akan kembali ke bentuk vektor itu sendiri. Kenapa, Bu? Karena 0 itu merupakan identitas terhadap penjumlahan. Ingat ya. Kemudian yang selanjutnya tentang vektor negatif, A ditambah min vektor A. Jadi misalkan saya ambil contoh X1, Y1 ditambah min X1, min Y1, otomatis nanti kalau misalkan dia ditambahkan hasilnya apa? X1 min X1 ini ya, plus min ini kan jadi min. Kemudian Y1 min Y1. Sama dengan berapa? 0,0. Maka A, vektor A ditambah min vektor A atau sama dengan min vektor A ditambah vektor A, hasilnya adalah suatu vektor N0. Ini berlaku bukan hanya di R2 tapi R3, R4 sampai dengan Rn. Seperti itu nggih, coba dipahami pelan-pelan. Kalau sudah di matrik kemarin itu juga ada ya perkalian antara matrik dengan skalar. Nah, di vektor ini juga ada perkalian antara vektor dengan skalar. Caranya pun hampir sama, nggih. Anda bisa mengalihkan ini skalar K, misalkan saya punya skalar K dan saya mempunyai suatu vektor A. Vektor A kali skalar K, berarti hasilnya Anda kalikan satu-satu. KA1, KA2, nanti ada KA3, KA4 dan seterusnya sampai KAN. Jadi masing-masing unsur dari vektor A itu Anda kalikan dengan K. Seperti itu nggih. Nah, ada beberapa sifat yang dimiliki perkalian vektor dengan skalar. Di sini ada 3 sifat nggih. Sifat yang pertama ini adalah distributif bentuk A, kemudian sifat yang kedua ini adalah distributif bentuk B. K di sini skalar, kemudian A, B ini vektor, maka sama dengan ini hasilnya. Kemudian yang sifat kedua K dan M-nya skalar dikalikan A-nya vektor. Seperti itu, sama dengan K kali vektor A ditambah M kali vektor A. Sifat yang ketiga ini sifat apa? KM-nya skalar, A-nya vektor, sifat asosiatif. Jadi distributif, asosiatif. Selain 3 sifat ini juga berlaku sifat-sifat aljabar. Apa saja Bu sifat-sifat aljabar? Ada sifat komutatif, ada sifat identitas, ada nanti juga kaitannya dengan vektor 0, vektor negatif. Ini sudah saya tuliskan di materi yang sudah saya berikan. Coba bisa Anda baca dan pelajari sendiri dari S1 sampai dengan S8. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan via grup, grup diskusi kita. Untuk materi tentang sifat-sifat vektor saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, belum paham, silahkan bertanya. Terima kasih semuanya, tetap semangat.